Halo, selamat siang Pak Bambang. Halo Pak Bam. Ya, Mas Bel. Mas. Dengar, Pak, suaranya, Ya, Pak? eh, kedengaran tapi kayak ini ya, apa menggaung gitu ya. Menggaung. Nah, Coba tes. Bentar di ya, tempat Pak. agak agak kecil gitu Pak. Coba, Pak, tes lagi, Pak. Aman, Pak? Sudah mulai? Ya, cukup. Sip, Oke. sip. Izin kita mulai nih. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, siang hari ini kita akan sharing, kita akan diskusi, mendengarkan paparan dari Pak Bambang terkait dengan hal yang salah satu hal yang sangat krusial ya di dalam proses transaksi di katalog elektronik, yaitu tentang surat pesanan. Banyak hal nanti yang akan disampaikan oleh Pak Bambang terkait dengan surat pesanan ini, dan nanti kita dengarkan dulu paparan dari Pak Bambang sampai selesai. Nah, nanti akan kita buka forum tanya jawab sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain bergabung. Masih banyak yang belum bergabung. Eh, Begitu Bapak Ibu. Jadi mekanismenya kita dengarkan dulu Pak Bambang menyampaikan paparan. Dan setelah itu baru kita nanti buka ruang tanya jawab. Nah, mungkin ruang tanya jawab kita langsung menggunakan raise hand ya Bapak Ibu. Langsung bertanya ke Pak Bambang. Ya, untuk sementara mungkin nggak menggunakan kolom chat dulu lah, biar langsung dan langsung gitu dok. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa untuk kelancaran kelas ini. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, ruang kelas kami persilahkan untuk Pak Bambang menyampaikan paparan. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih, Pak Abel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu sekalian ya, diberikan kesehatan, keselamatan, ya, dan kebahagiaan. Mumpung walaupun Pak Abel sekarang cuacanya panas-panas banget, hujan-hujan terus gitu ya, Pak. Juga udah mulai rada-rada pilek nih. Jadi mohon maaf nanti kalau suaranya tiba-tiba berubah ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita hari ini akan sama-sama belajar ya tentang surat pesanan pada katalog elektronik versi 6 gitu. Nah, di sini kalau nggak salah yang hadir juga ada dari ASN ya, dari pelaku dari baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan ya atau pelaku usaha. Jadi nanti kita coba akan lihat dari kedua belah sisi gitu. Bapak Ibu jika nanti ada yang ditanyakan. Ya secara umum sih Bapak Ibu, surat pesanan ini kan di katalog versi 6 ya, sedikit yang berbeda dengan di katalog versi 5. Kalau di katalog versi 5 kita memang sudah dibuatkan template ya untuk surat pesanan. Namun demikian sebetulnya tidak diatur dalam peraturan gitu ya. Sehingga untuk katalog versi 5 surat pesanan yang Bapak Ibu buat itu sangat mungkin sekali untuk Bapak Ibu rubah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ini berbeda dengan di katalog versi 6 ya. Kalau di katalog versi 6 eh, sudah tidak template lagi. Jadi semuanya sudah generate by system ya. Jadi sudah dibuatin oleh sistem. Jadi kita hanya tinggal menggunakan. Nah, apabila kita memiliki kekhususan, ada klausul klausul tambahan gitu ya, atau ada apabila memang ada hal-hal yang perlu ditambahkan, nah itu masih memungkinkan, nanti ada caranya di katalog versi 6 ini. Baik, saya izin share terlebih dahulu.
Baik, jadi dasar pelaksanaan seperti biasa ya, namanya regulasi karena kita pemerintah maka tidak terlepas dari peraturan ya. Jadi tidak bisa jalan aja tanpa peraturan ya. Bahkan ketika nggak ada peraturan, digampangin, malah ditanyain, Pak, apa sih kok nggak ada sih? Kenapa nggak disyaratin harus mini kompetisi, harus negosiasi gitu ya? Malah ditanyain tuh. Padahal kita sebetulnya memang mau dibebasin aja. Mau pakai mini kompetisi ya monggo, mau pakai negosiasi juga silakan gitu ya. Jadi kalau nggak ada aturannya malah ditanya-tanya gitu ya. Tapi ketika ada aturannya dirasa kaku, sulit dan seterusnya. Nah harapannya sih mudah-mudahan katalog ini ya selain mudah secara penggunaan ya mudah juga secara aturannya gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi secara dasar hukum kita masih menginduk ke Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025. Nah, ini merupakan perubahan kedua dari Perpres 16 ya, Bapak Ibu. Setelah ada sebelumnya itu Perpres 12 di tahun 2021. Nah, kemudian turunannya yaitu Peraturan Lembaga KPP Nomor 9 tahun 2021. Jadi kita masih mengikuti turunan dari Perpres 12 nih memang ya. Sekarang kita masih drafting untuk peraturan lembaga turunan dari Perpres 46 ini Pak Abel. Jadi nanti mungkin kalau dalam jangka waktu dekat ya, mudah-mudahan sudah bisa sudah keluar nanti kita bisa sosialisasi lagi nanti kita sampaikan lagi. Kira-kira apa saja sih perubahannya. Nah, kemudian turunannya lagi ya. Nah, ini sudah lebih juknis nih. Kalau di Perdam 9 kan masih agak normatif. Nah, di keputusan Kepala LKPP nomor 177 sudah lebih ke teknis ya, petunjuk teknis pelaksanaan katalog elektronik gitu. Nah, kemudian nanti ada lagi yang akan sebenarnya akan mengikat kita juga yaitu syarat dan ketentuan katalog elektronik versi 6 dan panduan pengguna katalog versi 6. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan hukum Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan juga nih antara syarat dan ketentuan katalog elektronik versi 6 dan panduan penggunaan katalog versi 6. Nah, untuk sebagai pengertian ya, jadi Bapak Ibu, katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang, jasa, harga, penyedia, atau pelaksana swaklola dan atau informasi lainnya gitu. Jadi nanti ke depan ya swaklola juga akan bisa menggunakan katalog ya, termasuk juga para penyedia gitu. Jadi kalau selama ini penyedia hanya jualan, nah di katalog versi 6 juga sebetulnya para penyedia non pemerintah ya juga bisa menggunakan katalog untuk jadi pembeli ya. Jadi misalkan Bapak Ibu memenangkan paket konstruksi gitu ya, pekerjaan konstruksi. Nah, untuk belanja materialnya bisa juga belanjanya lewat katalog juga gitu. Cuma ya harus ini kompetisi lagi ya seterusnya. Kayaknya masih gitu ya. Cuma memang kayaknya belum dibuka nih untuk penyedia sebagai pembelinya ya, yang belum dibukakan fiturnya. Nah, kemudian surat pesanan sendiri adalah perjanjian tertulis ya antara PPK dengan penyedia katalog elektronik dalam proses e-purchasing. Jadi kalau kita balik ke basic lagi, yang ke awal lagi ya. Jadi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, kita mengenal beberapa jenis bentuk-bentuk kontrak. Mulai dari bukti pembelian ya atau invoice, ada kwitansi, ada SPK, ada surat perjanjian dan ada surat pesanan. Nah, untuk bukti pembelian sampai surat pesanan itu tergantung dari jumlah nilainya, gitu. Karena eh, kita tidak bisa menyetarakan sebetulnya ya hal-hal yang apa namanya pengadaan-pengadaan yang seharusnya memang sifatnya mudah, sifatnya gampang, gitu ya. Jangan disamaratakan. Nah, jadi kalau misalkan belanja 5 juta, ngapain kita pakai SPK, ngapain kita pakai surat perjanjian gitu ya. Jadi memang kita permudah nih gitu. Apalagi kan penyedia untuk kita belanja sebawah 10 juta bisa jadi cuma tukang di sebelah kita ya, tukang mie ayam, tukang bakso gitu ya, toko-toko ATK gitu kan, yang akan repot kalau misalkan mereka mesti menayangkan produknya gitu ya, atau ikut misalkan harus ikut tender, harus daftar di Sikap, harus daftar di katalog. Nah, ini kan pasti akan merepotkan. Nah, oleh karena itu bentuk kontraknya cukup bukti pembelian atau invoice gitu, agar memudahkan. Yang sifatnya itu hanya ada detail ya, detail apa namanya, detail pesanan, kemudian ada tanggal ya, jumlah dan seterusnya. Dan satu pihak saja arahnya gitu ya. Kemudian kwitansi karena nilainya sudah agak lebih besar ya, dari 10 juta ya sampai dengan 50 juta. Jadi memang bentuknya sudah ada pihak
ke pertamanya gitu ya. Pihak pembelinya sudah ada namanya. Jadi diterima dari siapa. Tapi memang masih sifatnya masih sederhana atau masih simpel ya. Karena ya barangnya juga kemungkinan sederhana, barangnya juga biasanya sudah di depan mata gitu ya, tidak perlu lagi ada nunggu dikirim, nunggu sampai, biasanya jarang lah gitu ya. Jadi biasanya sudah lebih sederhana lah. Jadi tidak ada istilah keterlambatan, kecuali kalau kita belinya di Shopee atau di Tokopedia ya, nah itu bisa aja tuh kalau ada keterlambatan dibatalin gitu ya. Mungkin ada atau misalkan barangnya cacat kita bisa refund dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah surat pesanan, surat perintah kerja atau SPK. Nah, karena namanya aja surat perintah kerja ya. Nah, jadi sudah mulai ada pengendalian kontrak. Nah, ketika sudah ada pengendalian kontrak, maka ya sudah ada klausul-klausul tambahannya. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak, bagaimana kalau ada terlambat, dan seterusnya. Tapi sifatnya memang klausul-klausulnya masih sederhana gitu ya. Yang diatur pun masih sederhana. Berikutnya lagi yaitu surat perjanjian. Nah, ini sudah lebih lengkap nih ya. Diatur klausul-klausulnya apabila terjadi permasalahan hukum bagaimana tindakannya. Kalau terlambat bisa diulang atau tidak dan seterusnya. Jadi memang cukup lengkap lah kalau untuk di surat perjanjian. Nah, untuk surat pesanan sendiri, nah ini adalah yang digunakan untuk input casing gitu. Jadi tidak ada batasan nilainya Bapak Ibu gitu. Nah, walaupun tidak ada batasan nilai, memang kita juga buatnya juga lebih sangat apa namanya, untuk tampilannya ya, untuk tampilan depannya, pengantarnya atau headernya memang cukup simpel juga ya. Jadi ada para pihak, nomor kontrak atau nomor surat pesanan, ada tanggal, kemudian nanti ada detail itemnya, dan terakhir ada tanda tangan gitu. Untuk klausul-klausulnya pun sudah kita sediakan gitu ya. Kenapa sih kita pakai ada klausul? Ya karena memang karena tidak mengatur jumlahnya tuh. Sehingga seharusnya memang mengakomodir semua jenis pesanan gitu ya. Nah, sifat-sifat klausulnya itu lebih bersifat generik gitu. Sifat-sifatnya generik dan itu ada di syarat dan ketentuan. Jadi tidak apa namanya ya, eh, tidak perlu lagi ditambahkan kecuali memang perlu gitu. Nah, di sana sebetulnya lebih mirip dengan SPK ya. Jadi kalau bisa kita lihat ya di syarat dan ketentuan itu lebih mirip kepada SPK. Nah, sebenarnya ini adalah bentuk dari akomodasi kita juga, akomodasi LKPP juga terhadap kebutuhan para bendahara nih. Gitu ya. Jadi kalau bendahara di masing-masing instansi kan kadang-kadang 30 juta aja minta SPK gitu ya, 20 juta aja minta SPK. Oleh karena itu di dalam surat pesanan nggak usah khawatir kita selaku pembeli karena syarat dan ketentuan dan apa namanya eh, syarat dan ketentuan kewajiban dan hak para pihak juga sudah tercantum di sana. Kalau perlu memang diperlukan diminta oleh bendaharanya, nah itu bisa di print juga. Nah berikutnya adalah jenis kontrak. Nah ini yang kadang-kadang kita suka rada-rada abai ini ya di dalam katalog gitu ya. Karena memang pada umumnya untuk purchasing ini jenis kontrak yang umumnya kita gunakan yaitu harga satuan. Gitu ya. Jadi katalog itu secara umum ya kita gunakan itu harga satuan. Nah, padahal kita bisa lihat di sini ya bahwa harga satuan itu tidak bisa untuk jasa konsultansi itu. Nanti kalau jasa konsultansi masuk kita harus ada mekanisme lain ya, ada penambahan lain. Nah, nanti Bapak Ibu khususnya bagi para PPK ya, ketika Bapak Ibu melaksanakan atau mau menandatangani surat perjanjian, maka nanti silakan untuk dimodifikasi ya atau ditambahkan informasi apa jenis kontraknya. Gitu. Jadi boleh aja di klausul kita tambahkan bahwa jenis kontrak ini adalah lamsam misalkan jadi satu paket gitu ya. Nah, jadi supaya memudahkan prosesnya. Tapi harus dipastikan yang namanya lamsam maka tidak ada lagi penambahan apa namanya adendum untuk kuantitasnya. Ya apabila nanti diperlukan adendum atau diperlukan barang tambahan ya tinggal pesan aja lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak perlu ya maka kalau misalkan mengurangi nah ini yang tidak bisa gitu ya. Jadi harus firm ya. Jadi ini adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak nih ya. Jadi misalkan saya mau beli laptop 10 gitu ya, 10 unit. Tapi saya kontraknya lamsam. Maka jadinya udah nggak bisa tawar menawar lagi ya. Pak, cuma bisa kita kirim 5, wah nggak bisa itu, artinya sudah menyalahi kontrak tuh, gitu ya. Kalau lamsam ya harus lamsam nih, sepakatan kedua belah pihak.
dari segi dari apa namanya, dari sisi pembeli itu harusnya lebih safe gitu ya, karena ada kepastian jumlahnya berapa. Pun dari penyedia gitu, jadi ada kepastian jumlahnya nggak bakal berkurang, jumlahnya sudah diikat nih. Nah oleh karena itu ya harganya harusnya bisa lebih oke juga gitu. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, walaupun secara defaultnya adalah menggunakan kontrak harga satuan katalog, namun kalau misalkan kita mau merubah ke dalam jenis kontrak lainnya juga monggo. Mau lamsam, bisa gabungan, kontrak payung juga bisa ya, walaupun sebenarnya katalog ya sudah berbentuk kontrak payung ya. Kemudian ada kontrak berbasis kinerja ya, putar kunci, nah ini silakan. Jadi masih bisa kita gunakan juga, jadi tidak mengikat sebetulnya ya. Tinggal nanti di mana nempatinnya, di mana menuliskannya. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang perlu diketahui. Nah, untuk finalisasi surat pesanan ya. Jadi nanti surat pesanan itu Bapak Ibu dapatkan setelah proses kesepakatan terjadi, baik negosiasi harga maupun hasil dari mini kompetisi. Nah, tindak lanjut dari negosiasi harga dan mini kompetisi ini kemudian jadilah rancangan surat pesanan. Di sini para PPK, para penyedia ya, ini bisa melakukan apa nih kesepakatan ya terhadap surat pesanan ini, termasuk juga klausul-klausul tambahannya gitu. Nah, jadi nanti sifatnya itu opsional ya, boleh ditambahkan, boleh tidak. Klausul tambahannya juga bisa sebaris dua baris ya, tidak perlu terlalu detail dan seterusnya. Namun jika diperlukan khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi ya, nah itu bisa juga ditambahkan SSUK atau SSKK gitu ya dan seterusnya. Nah, kemudian apabila nanti misalkan ini saya lupa menambahkan ya. Apabila jangan lupa jika sekarang kan sudah ada surat jaminan pelaksanaan Bapak Ibu ya untuk nilai di atas 200 juta, maka sebelum menandatangani surat pesanan, Bapak Ibu para PPK wajib meminta jaminan pelaksanaan terlebih dahulu gitu. Jadi penyedia juga gitu ya. Silahkan setelah dinyatakan menang mini kompetisinya atau negosiasi harga di bawah apa di atas 200 juta. Nah, itu sudah mulai mempersiapkan jaminan pelaksanaannya. Nah, jangan lupa jaminan pelaksanaan kalau sudah nanti diupload di aplikasi katalognya. Dan eh, jangan lebih lambat dari 14 hari ya, karena setelah negosiasi atau mini kompetisi ketika harus persetujuan pesanan, nah ini PPK wajib menandatangani sebelum 14 hari kerja. Nah, setelah 14 hari kerja, maka nanti akan dinyatakan dibatalkan secara otomatis. Nah, biasanya penyedia membutuhkan apa namanya membutuhkan SPPBJ ya. Nah, katalog belum menyiapkan SPPBJ ya, belum menyiapkan SPPBJ. Nah, oleh karena itu nanti PPK silakan aja mempersiapkan ya SPPBJ dengan manual gitu ya, masih manual disampaikan ke penyedia untuk menjadi dasar penerbitan SPPBJ. Dengan SPPBJ tersebut nanti bisa dibuatkan bank garansi atau sertibonnya dan disampaikan kepada PPK. Untuk jaminan pelaksanaan harus asli ya Bapak Ibu, nggak boleh perintan atau fotokopian. Jadi memang harus asli. Kemudian dipastikan juga klausul-klausul di surat jaminan tersebut. Karena kemarin pun di saya juga sama ya menemukan bahwa di surat jaminannya itu terteranya pencairan 30 hari kerja ya. Padahal seharusnya di Perpres kita ya di aturan tentang pengadaan barang jasa ya itunya 14 hari kerja ya. Masa pencairannya itu paling lambat 14 hari kerja. Nah, setelah sudah disetujui, maka nanti kedua belah pihak melakukan finalisasi berupa penandatanganan surat pesanan. Saya izin sebentar Ibu, 2 menit. Ada WA penting. Silakan, Pak. Tuh ya. Nah, ini bentuk tanda tangan ya Bapak Ibu sebagai penyedia nih. Ini tolong diperhatikan ya.
tolong nih diperhatikan. Pada saat ada pesanan melalui proses negosiasi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tuh ya informasi dan notifikasi bahwa ada pemesanan yang melakukan proses negosiasi. Nah, ketika pertama kali sebelum menyetujui negosiasi, nanti akan ada pilihan PIC penanda tangan. Nah, ini silahkan dipilih yang benar siapa gitu ya. Karena banyak yang case-case terjadi yang dia dipilihnya si adminnya gitu ya. Walaupun adminnya bisa menerima pesanan ya, tapi kalau untuk PIC tanda tangannya nanti baiknya sih ke direkturnya gitu ya, diarahkan saja ke direktur. Karena kalau sudah dipilih dan tercetak ya agak sulit ya, udah nggak bisa dirubah-rubah lagi tuh gitu ya. Paling melalui proses adendum. Oleh karena itu waktu pemilihan surat PIC tanda tangan diperhatikan baik-baik gitu ya, siapa yang dipilih. Nah, sebagai informasi juga di katalog memang ada kekurangan sedikit ya dalam hal status ya atau role-nya. Role pegawai memang cuma ada direktur, kemudian admin ya, sama satu lagi saya lupa tuh, sekretaris atau apa gitu ya. Nah, cuma ada itu aja. Jadi kalau pegawai yang membantu pasti jadinya admin gitu ya. Maka nanti tinggal dipilih aja bahwa dia penandatangannya misalkan direktur dan seterusnya. Nah, kemudian ketika sudah disetujui ya negosiasinya, kita lanjut ke halamannya PPK. Jadi di halaman PPK ini, PPK lah yang akan melakukan persetujuan pesanan. Bentuk persetujuan pesanannya adalah tanda tangan surat pesanan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu sebelum tanda tangan, tadi penting tuh jaminan pelaksanaan untuk disampaikan terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi tidak boleh, seharusnya tidak boleh tanda tangan terlebih dahulu sebelum ada surat jaminan pelaksanaan. Kalau ada dan ketika nanti ada permasalahan dengan kontraknya, ya maka ya sudah tidak bisa kita cairkan gitu ya, bahaya itu. Jadi silakan dilakukan permintaan jaminan pelaksanaan diupload terlebih dahulu. Nah, di sini ada tempatnya ya. Nah, untuk yang apa? Di pekerjaan konstruksi sih memang sudah ada dua gini ya, sudah terpisah antara SSKK, SSUK dan jaminan pelaksanaan. Tapi di kategori umum, nah itu masih jadi satu tuh ya. Bahasanya itu SSKK, SSUK atau dokumen lainnya. Silakan aja nanti diupload di situ ya di dokumen lainnya itu nggak masalah. Yang penting ada uploadannya. Nah, kalau sudah baru tinggal klik lanjut buat surat pesanan. Nah, ini adalah kurang lebih bentuk dari surat pesanan kita ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebelah kirinya ini ada tulisan nomor pesanan, kemudian ada tanggal surat pesanan. Kemudian nanti ada pemesan, kemudian ada penyedianya atau para pihak ya. Nah, di bawahnya sini nanti ada lampiran SSUK, SSKK, tambah ketentuan dan tanda tangan digital. Nah, kemudian di dalam surat pesanan juga tercantum ringkasan pesanan ya. Jadi nanti produk-produknya, item-itemnya, detailnya ada. Nah, sebagai informasi, Bapak Ibu nanti bisa lihat di bawahnya masing-masing item ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada snapshot nih. Ya, ada snapshotnya nih. Nah, aduh, coretnya kurang bagus. Nah, jadi snapshot ini adalah riwayat pada saat kita pesan barang itu, gitu. Jadi sama kalau di Tokopedia namanya snapshot. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melakukan perubahan terhadap si spesifikasi dari Acer Travel Mat ini, nah itu akan kelihatan bedanya, gitu ya. Makanya hati-hati jangan jangan ngakalin lah gitu ya. Jadi kalau misalkan awalnya memang DDR3 gitu ya, ya nanti jangan jangan dirubah DDR4 gitu ya. Kalau emang udah beda DDR kan biasanya kodenya udah berbeda tuh ya, udah berubah gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi akan kelihatan nanti sebenarnya waktu pada posisi dibeli spek komputernya itu seperti apa sih, spek laptop itu seperti apa sih. Nah, itu kelihatan tuh di sini. Di sini ada harga produk ya, kemudian ada ringkasan pembayaran ya. Di sini berapa terminnya berapa banyak, satu termin atau multi termin dan seterusnya. Nah, kemudian ini salah satu hal yang krusial ya, yaitu tentang penambahan ketentuan. Nah, jadi di sini di bawah tombol bawah sini ya, yang di kotak kuning, itu ada dua fitur yang bisa kita gunakan. Untuk tambah ketentuan berarti kita bisa tambahkan klausul-klausul umum saja ya. Jadi yang memang nggak perlu apa nih namanya?
Jika memang tidak diperlukan detail, panjang kali lebar gitu ya, makanya cukup saja tambahkan di sini ditambah ketentuan aja, masukin aja klausulnya. Misalkan masalah kapan pelaksanaan kontrak ini berakhir, gitu ya. Kan Bapak Ibu tahunya kalau di katalog ini waktu pesan pasti hanya waktu permintaan tiba. Padahal sebetulnya waktu permintaan tiba tidak sama dengan masa akhir pelaksanaan. Gitu ya. Jadi kalau para PPK, Pak, masa masa pelaksanaannya boleh nggak setelah masa tiba? Boleh, boleh aja. Gitu ya. Misalkan saya butuh komputer nih, nah, komputernya rencananya dikirim hari Jumat, tapi masa pelaksanaannya sampai hari Selasa misalkan, karena nanti saya mau melakukan pemeriksaan dulu di hari Senin. Kalau ada permasalahan kan bisa saya kirim ulang ya dan seterusnya. Nah itu boleh ya. Jadi masa akhir pelaksanaan tidak sama dengan, tidak serta-merta sama dengan masa waktu tiba. Tapi kalau tidak dituliskan, ya maka dapat dianggap permintaan waktu tiba itu adalah akhir pelaksanaan kontrak. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan mau ya ditambahkan aja di sini ya, di saat tambah ketentuan ini. Jadi kapan pelaksanaan ini akan selesai. Kemudian jenis kontrak juga silakan mau ditambahkan di sini boleh ya. Jenis kontrak misalkan lamsam atau gabungan gitu ya. Seperti itu. Jadi silakan nanti ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mau tambah baris juga boleh, jadi bisa beberapa klausul kita tambahkan di sini. Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan SSUK dan SSKK ya. Jadi silakan aja kalau misalkan mau menyatatkan secara detail SSKK-nya, SSUK-nya itu aja silakan. Yang perlu dipahami adalah yang perlu diperhatikan jika kita ngambil SSUK, SSKK jangan kopas dari MDP langsung begitu aja ya. Harap dicek dulu satu persatu gitu. Jangan sampai ada apa tuh? Memasukkan unsur dari tender gitu ya. Nah, jadi khususin aja di purchasing, kemudian nanti misalkan ada apa nih, dan jangan juga bertentangan dengan norma yang ada. Bertentangan itu maksudnya gimana? Ya merubah dari aturan yang ada. Misalkan denda keterlambatan 1/1000. Nah, tapi saya maunya 1% sehari gitu ya. Nggak boleh tuh. Artinya udah merubah keluar dari normanya. Jadi tetap harus sesuai dengan norma yang diatur di Perpres 46 tahun 2025 ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah sebelum tanda tangan bagian tanda tangan ya. Nah, di sini ada informasi nih. Dengan memberikan tanda tangan elektronik pada surat pesan ini, maka pemesan dan penyedia telah menyetujui syarat dan ketentuan pada, nah itu ada linknya Bapak Ibu ya, yang berlaku di katalog elektronik versi 6. Artinya, lampiran atau surat dan ketentuan pada aplikasi katalog elektronik versi 6 juga merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari surat pesanan ini. Gitu ya. Jadi satu-satu kesatuan. Ya, jadi kalau nanti ditanyain mana di satu ketentuannya para pihak dan lain-lain, nanti silakan aja di-download juga boleh, di-print juga boleh, ya. Tapi kalau misalkan khawatir banyak-banyak kertas ya memang nggak perlu, gitu ya. Kalau perlu melihat ya tinggal dilihat aja di sana, gitu. Nah, ini yang versi 1.1. Nanti gitu ya, jadi patokannya. Nah, jadi kalau bendahara nanya kok nggak ada para pihaknya sih, nggak ada kewajibannya ya, nanti lihat di sana. Begitupun kalau misalkan ada sengketa, ya, ada persengketaan, ada permasalahan, ada keadaan kahar, itu sudah diatur secara lengkap di syarat dan ketentuan ini. Jadi bisa dilihat aja di sana. Ya. Apabila ada yang nggak sesuai, mau dirubah, nah silakan tadi menggunakan lampiran SSUK dan SSKK atau juga dengan menambahkan tambah ketentuan ini ya. Silakan saja sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya, ketika sudah draft kontrak, kita sudah siap tanda tangan ya, tinggal klik aja cek proses e-sign ini dari penyedia ya. Nanti akan muncul halaman tanda tangan privy. Nah, ini perhatikan nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang muncul halamannya ya sudah kita pilih tadi di depan ya. Kalau kita pilih direktur, kita pilih admin ya nanti penanda tangannya di bawahnya itu tulisannya admin, bukan direktur ya. Jadi nanti diperhatikan di sana. Jadi dari awal sekali ya, jadi dari waktu kita menerima negosiasi itu sudah kita pilihkan PIC-nya. Nah, setelah kita pilih lanjut ke privy, kita akan ditanyakan untuk men-top up saldo.
jika belum ada ya saldo untuk tanda tangan elektronik dan materai digital. Untuk surat pesanan hanya membutuhkan satu materai dan satu tanda tangan untuk setiapnya ya, untuk setiap surat pesanan. Jadi apabila nanti ada adendum, ya maka tambah lagi satu surat pesanan dan satu materai, gitu ya. Penggunaan materai hanya untuk paket yang nilainya di atas 5 juta. Di bawah 5 juta tidak ada materai. Ya, jadi nanti namanya di sini nih. Mana kursor saya hilang? Oh, di situ. Wah, lari jauh benar. Ini ya. Nanti muncul di sini. Nah, berikutnya ini tambahan saja ya terkait surat pesanan ya. Kita juga bisa melakukan adendum terhadap surat pesanan. Nah, namun untuk adendum surat pesanan ya tidak boleh apa nih? Semau-maunya saja ya, harus sesuai dengan ketentuan. Jadi adendum ya bisa inisiasi dari dua belah pihak ya, bisa dari PPK maupun dari penyedia. Namun harus diperhatikan apabila berkaitan dengan terlambat barangnya gitu ya. Nah, itu tidak bisa sebenarnya adendum ya. Jadi nanti dikenakan saja denda keterlambatan. Adendum dari pihak untuk penambahan waktu itu biasanya sumbernya dari PPK. Artinya misalkan tempatnya tidak bisa menerima dulu gitu ya, atau tidak ada orang yang memeriksa, dimundurin aja besok gitu ya. Nah itu monggo aja silakan di adendum SP-nya. Kemudian dengan hadirnya fitur adendum di katalog versi 6, maka PPK penyedia memiliki opsi untuk melakukan perubahan terbatas ya, hanya untuk kategori yang diizinkan. Apa saja yang bisa ruang lingkup yang memungkinkan kita untuk melakukan perubahan atau adendum? Satu, yaitu untuk dalam hal menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam surat pesanan. Yang kedua, yaitu mengubah jadwal permintaan tiba. Ya, nah, ini boleh juga kalau memang alasannya bisa diterima gitu. Menambah atau pengurangan harga pengiriman kurir penyedia, kemudian pergantian ketentuan tambahan surat pesanan. Nah, klausul-klausul tadi ya, SK kayak sesuka kita mau rubah, nanti juga silakan dilakukan proses adendum. Kemudian pergantian ketentuan tambahan surat pesanan tanpa ada perubahan harga pada surat pesanan, atau penambahan dan atau pengurangan layanan tambahan dan atau pergantian penanggung jawab penandatangan dalam surat pesanan. Nah, ini ada 7 hal ya. 7 hal yang bisa kita gunakan ya. 4 sama 5 sama ya. Ya, ada yang kurang satu nih berarti ya. Ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses adendum. Yang terakhir yaitu untuk pembatalan surat pesanan. Nah, untuk pembatalan surat pesanan, nah itu bisa dilakukan dengan 2 cara, Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu karena penghentian surat pesanan. Nah, kondisi ini adalah karena adanya kondisi keadaan kahar. Ya, contohnya sekarang nih ya, banyak di Aceh, Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat ya. Nah, itu keadaan kahar. Tapi nanti harus ada pihak yang menyatakan bahwa keadaannya kahar ya. Jadi pihak yang berwenang, nggak boleh, bukan kita yang menentukan harga apa namanya keadaan kahar nih gitu ya. Atau lagi penyedia bilang keadaan kahar. Nah, nggak boleh. Jadi harus ada pengumumannya dulu ya bahwa memang diumumkan itu terjadi kondisi keadaan kahar. Nah, itulah yang menjadi referensi permintaan misalkan dari PPK dari penyedia gitu ya. Wah, di Sumatera Barat sedang banjir Pak, kita gudangnya di sana dinyatakan keadaan kahar. Nah, ini bisa kita ajukan itu sebagai kondisi keadaan kahar. Ya, nah untuk keadaan kahar sifatnya adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran atau kondisi cuaca ekstrim atau gangguan industri lainnya. Kemudian untuk pemutusan surat pesanan, nah ini akibat ada alasan tertentu ya yang tertuang pada KPK 177 tahun 2024. Nah, untuk penghentian surat pesanan, ya, yang pertama kali kita lakukan adalah lakukanlah identifikasi dasar penghentian surat pesanan, ya, sebab akibatnya apa gitu ya, penyebab penghentiannya. Kemudian pemberitahuan secara tertulis pada salah satu pihak PPK atau penyedia bahwa telah terjadi keadaan kahar nih. Nah, ini untuk penghentian surat pesanan ya. Kemudian mengevaluasi bersama kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai. Apabila terdapat hasil pekerjaan yang wajib dibayarkan, maka salah satu dari pihak atau penyedia dapat mengajukan adendum surat pesanan ya.
Jadi adendum nanti bisa diinisiasi oleh siapa saja setelah adanya evaluasi ya bersama. Apabila tidak terdapat hasil pekerjaan yang wajib dibayarkan, maka PPK atau penyedia dapat melanjutkan proses penghentian surat pesanan, yaitu melengkapi bukti atau dokumen penghentian surat pesanan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada yang harus dibayar, sudah ada progresnya, sudah ada barang yang sampai, ya itu harus dibayar dulu ya. Harus dibayar dulu, dilunasi dulu, barulah nanti ada proses penghentian surat pesanan. Nah, kemudian nanti dilakukan pelengkapan bukti atau dokumen penghentian surat pesanan, surat pemberitahuan keadaan kahar, surat penghentian kontrak atau surat pesanan. Penyampaian rencana penghentian surat pesanan secara tertulis melalui web form ke pusat bantuan. Jadi nanti kita untuk menghentikan udah nggak ada tombol batalnya lagi ya. Nah, jadi kalau untuk menghentikan, ya ada suratnya, kesepakatan bersama, kemudian nanti disampaikan melalui tiket ke pusat bantuan. Jadi pusat bantuan lah yang akan melakukan pengecekan, verifikasi, dan seterusnya ya. Nah, ini paling cepat dalam waktu 6 hari kerja sebelum dilakukan penghentian surat pesanan di dalam sistem. Nah, itu untuk penghentian berikutnya adalah untuk pemutusan surat pesanan. Untuk pemutusan surat pesanan ya sama, jadi kurang lebih dilakukan identifikasi dasar dulu mengapa terjadi pemutusan surat pesanan. Kemudian dilakukan evaluasi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh PPK, maka ini wajib dibayarkan, gitu ya. Jadi walaupun PPK-nya memutuskan, gitu ya, kalau sudah ada yang nyampe, sudah bisa diterima dan bisa dimanfaatkan, maka itu harus diterima terlebih dahulu dan dibayarkan sebelum dilakukan pemutusan kontrak. Apabila tidak ada hasil pekerjaan yang wajib untuk dibayar, maka PPK atau penyedia melanjutkan ke proses pemutusan surat pesanan, yaitu melengkapi bukti atau dokumen penghentian surat pesanan. Berikutnya yaitu melengkapi bukti atau dokumen pemutusan surat pesanan, ya. Nah, ini sama ya. Jadi nanti akan melalui pusat bantuan ya buat tiket. Nah, itu ada formatnya sudah dibuatkan ya. Nanti kalau di pusat bantuan Bapak Ibu bisa download aja. Tinggal upload aja semua bukti dukungnya. Nah, kemudian penyampaian rencana pemutusan surat pesanan secara tertulis melalui web form ya. Jadi sama nanti diajukan pemutusannya lewat pusat bantuan. Pusat bantuan akan melakukan pengecekan paling cepat 66 hari kerja. Setelah itu dilakukanlah proses pemutusan surat pesanan. Demikian Bapak Ibu ya terkait surat pesanan di katalog versi 6. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Monggo saya kembalikan dulu ke Pak Akbar. Monggo Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Bambang atas paparannya. Baik Bapak Ibu, eh, itu tadi penyampaian Pak Bambang. Suaranya tidak kedengaran Pak Akbar. Halo Pak Bam, Di saya ya. halo Pak, Oh di saya aja. Silakan Pak Akbar. dengar ya? Dengar dengar. Oke. Ya baik Bapak Ibu, silakan bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin kendala-kendala yang sedang dihadapi terkait dengan surat pesanan ini ataupun kontrak ya di katalog versi 6. Silakan gunakan tombol raise hand untuk menyampaikan pertanyaan. Nanti akan kita atur. Silakan kita buka ruang tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang dari PPPPK ataupun penyedia, silakan menanggapi atau menyampaikan pertanyaan. Tanya? Aman Pak Abdel. Nah, sekarang udah pada bisa bikin semua Pak Abdel. Berarti Oh, baik. nggak ada permasalahan ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Tidak ada Pak, kendala dalam saya mau pelaksanaannya ya. nanya, Ya, gimana Pak Abdel? yang di tanda tangan tadi, Pak, Hmm. itu misalkan apa eh, yang tanda tangan bukan bukan direktur gitu ya, Hmm. sebagai penanggung jawab.
Iya, yang tertera di apa namanya di akta gitu ya, di iya, legalitas perusahaan. Tapi iya. misalkan selevel general manager gitu. Mm. Itu gimana? Bisa nggak? Ya, Pak. Jadi kalau di katalognya sendiri sih tidak ada role-nya tuh, Pak. Gitu ya. Jadi di katalognya ya hanya ada role direktur aja gitu ya. Jadi kalau nanti pegawai yang nerima pesanan dia tetap seharusnya sih milih PIC-nya yang direktur yang tanda tangan ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada apa sih namanya? GM lah gitu ya. Kalau ada GM, nah GM kita nggak punya role-nya tuh. Jadi GM hanya menerima pesanan aja. Ya, kecuali nanti misalkan boleh nggak dia tanda tangan? Ya sebetulnya sih boleh-boleh aja, bisa-bisa aja tergantung dari PPK-nya ya. Jadi nanti mungkin dilampirkan, misalkan kalau ada pemeriksaan nanti dilampirkan bahwa GM-nya memang ditunjuk nih oleh direktur ya untuk melaksanakan penandatanganan kontrak gitu. Baiknya sih dilampirkan ya. Jadi nanti disampaikan aja ke apa namanya ke PPK-nya gitu Pak, supaya untuk penguat ya. Surat kuasanya maksudnya. Kan kalau di katalog tuh surat kuasanya untuk menggunakan katalog aja ya, bukan untuk menandatangani kontrak. Gitu. Oke, paham. Tapi kalau misalkan udah kejadian gitu ya, Iya. admin gitu, admin kantor misalkan, admin Mm-mm. perusahaan gitu. Mm-mm. Pengertian di katalog kan kalau admin itu kan direktur gitu ya, penanggung jawab ya. Iya, Nah kalau iya. misalkan Pengguna aplikasi admin itu. Jadi ah bukan misalkan yang di sudah jadi di katalog itu yang dimaksud admin sebenarnya bukan admin perusahaan ya, tapi admin admin menerima pesanan gitu ya, admin penerima pesanan. Nah, sehingga kalau misalkan memang dia apa namanya dikuasakan untuk penandatanganan kontrak gitu ya, ya mungkin jadi namanya tetap jadi admin tuh. Nah, oleh karena itu nanti dilampirkan saja surat kuasa dari direkturnya gitu ya, bahwa memang menguasakan kepada personil tersebut untuk menandatangani perjanjian gitu, Pak. artinya Pak rule di katalog itu yang hanya bisa menandatangani penanggung jawab ya, direksi ya, levelnya direktur ya. Kalau secara perjanjian, ya memang hanya yang diperbolehkan ya tanda tangan kontrak yang nama-namanya itu ada di akta gitu Pak. Oke, Jajaran direksi lah gitu ya. Itu secara oke. umum sebetulnya bukan bukan katalog Pak, itu secara umum gitu ya. Secara umum, oke, oke, Betul. oke. Nah, ini kan lingkup bicara kita kan di kalau surat pesanan itu kan di purchasing ya, di katalog versi Mm-mm. 6. Mm-mm. Oke. Baik, ada di kolom chat apabila sudah terbit surat pesanan pembelian di tengah-tengah masa pelaksanaan di tengah-tengah masa pelaksanaan ada perubahan kenaikan harga, apakah boleh diadendum surat pesanan Pak? Nah, mungkin sudah Iya. terbit surat tapi ada Ya, nah, sebenarnya kita perlu ini dulu ya, perlu apa namanya, memahami dulu ya. Kenapa sih ada kontrak gitu kan ya? Kontrak itu kan mengikat ya, mengikat kepada kedua belah pihak dan mengikat terhadap produknya yang akan kita beli gitu ya. Makanya kalau di katalog sebenarnya tetap aja dia menginduk kepada peraturan presiden gitu ya. Peraturan presiden di mana mekanismenya seharusnya tidak boleh yang namanya adendum itu melakukan adendum terhadap harga satuan gitu ya. Jadi adendum apa sih yang diperbolehkan ya? Yang diperbolehkan itu merubah volumenya, merubah hal-hal yang administratif dan seterusnya. Sehingga apabila dalam masa pelaksanaan terjadi perubahan atau kenaikan harga, nah itu adalah bagian dari resiko kedua belah pihak gitu ya. Jadi kalau harganya tiba-tiba turun kan juga nggak bakal minta adendum tuh. Senang-senang aja penyedianya. Ya kan ya? Nah, jadi memang itu sudah jadi rezekinya penyedia kalau misalkan harganya turun. Nah, kontrak itu sudah mengikat nih terhadap harganya juga. Jadi ketika harga naik, ya harusnya harga yang dalam katalog pun tidak boleh diadendum, ya tidak boleh apa namanya jadi naik gitu. Nah, itu prinsipnya seperti itu, prinsip di pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, yang boleh apa? Ya turun harganya, turun apa namanya volumenya atau naik volumenya. Nah, ketentuan untuk perubahan harga atau penyesuaian harga itu kita menginduk di perpresnya. Jadi yang diperbolehkan untuk dilakukan perubahan harga hanyalah kontrak-kontrak tahun jamak. Ya, kontrak tahun jamak yang minimum dilaksanakan selama 18 bulan. Dan perubahannya, nah itu baru boleh setelah
bulan ke-13. Baru boleh penyesuaian harga tuh. Nah, disitulah boleh nih naik harganya, adendum ya naik harganya boleh gitu. Tapi kalau misalkan kontrak normal ya, itu nggak boleh dinaik apa namanya ada kenaikan harga. Harga itu diikat gitu. Nah, itulah fungsinya dari perjanjian. Gitu. Kalau semua hal masih bisa dirubah ya namanya bukan perjanjian ya, namanya kesepakatan aja gitu. Itu mungkin Pak Abdel. Oh, kecuali mungkin kalau sifatnya ad cost ya. Kalau ad cost ini masih mungkin ya, ada CCO dan seterusnya ya. Misalkan udah sepakati nih dalam apa namanya dalam kontrak ya, ada pekerjaan IO. Nah di IO itu kan sifatnya ad cost semua tuh. Jadi nanti ketika bukti-bukti ad cost-nya disampaikan, oh ternyata harganya tidak apa namanya lebih rendah loh ya, maka kita bayarnya sesuai dengan harga realnya. Begitupun ketika harganya nyata naik nih, gitu ya. Nah, itu masih bisa ngikutin. Nah, tapi tergantung dari klausulnya juga nanti ya. Apakah diperbolehkan melewati batas tertentu dan seterusnya. Gitu. Gitu, Bu Eva. Mungkin ada tanggapan dari Bu Eva? Baik, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Ada yang masih ingin bertanya? Silakan. Atau sudah cukup jelas terkait dengan surat pesanan ini? Baik, masih ada mungkin? Itu tuh Pak satu dari Bu Eva tuh. Kalau tadi Bu Nova ya. Di kolom chat itu satunya Bu Eva ya. Ada tidak contoh SSUK, SSKK untuk barang atau jasa lainnya? Oke. Untuk pekerjaan konstruksi ya. Nah, untuk SSKK atau SSUK, saya nggak punya contohnya gitu ya. Tapi nanti bisa diambil di Perlem 12 itu ada MDP-nya gitu ya. Jadi silakan ngambil aja dari situ SSK, SSKK-nya. Kurang lebih sama. Cuma nanti ya perlu di-adjust ya kalau ada yang ngomongin soal apa namanya metodenya ya, kalau ada tender dan seterusnya. Gitu. Jadi di sana di Perlem 12 sudah lengkap ya, sudah komplit. Ada SSKK, SSK untuk barang, untuk jasa lainnya maupun untuk pekerjaan konstruksi. Gitu. Main-main ke JDIH Oke, ya, ke website LKPP aja, JDIH atau langsung ketik di googling aja. Perlem 12 tahun Peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021. baik. Oke, oh, kalau Pak Nasrun udah jelas. Baik, baik. Masih ada yang lain mungkin, Bapak Ibu? Pak mungkin bisa diketik di kolom chat Pak. Tadi kalau mau lihat yang SSSUK sama SSKK tadi Pak, JDIH-nya Pak. Oke, itu Bu Eva bisa dilihat di situ ya. Sudah disampaikan Pak Bambang. 2021. Iya kan masih 2021 Pak. Belum terbit kan yang 2025 kan? Belum. Mohon maaf. Baik. Oke, yang lain mungkin masih ada pertanyaan? Oke, itu jadi ianya ya regulasi. Oke, siap. Makasih Pak Bambang. Bisa dilihat di yang dikirim ke kolom chat Bu Eva. Baik, kalau kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena mungkin sudah ngerti gitu ya. Closing kesimpulan akhir Pak Bams. Ini izin Pak Arif. Silakan Pak Arif. Jika penulisan permintaan tiba surat pesanan apa tuh? Dari Pak Arif Pak Bambang, jika penulisan permintaan tiba
di surat pesanan berbeda dengan yang ditulis di SS berbeda, yang dipakai yang mana? Yang mana? Pak Bam, suaranya Pak Bam. Di saya masih belum kedengaran ya suara Pak Bambang. Pak Bam. Coba Pak, kedengeran nggak Pak? Ini kayaknya harus ganti mic-nya ya. Kedengeran ya Pak? Jauh. Iya, masih jauh banget ya. Bentar ya. Bentar. Tes, tes. Dah? Ada, Pak? Ya, cukup Pak. Oke, Silakan baik. Pak Bam. Ya, jadi yang mana ya? Yang diakui ya? Iya, Nah, makanya harus jelas sebetulnya ya. Jadi kalau permintaan tiba, eh, itu sebenarnya jadinya bisa hanya waktu permintaan tiba tuh. Nah, di SKK ngomongnya gimana? SSKK atau SSK-nya ya? Kalau saya sih memang biasanya di apa di tambahan klausul saya tambahkan gitu ya, masa pelaksanaannya. Jadi biasanya umumnya lebih panjang daripada waktu permintaan tiba. Yang mana yang berlaku ya saya tulis lah, karena dengan ditulis kan saya apa tuh benar-benar menyadari gitu ya apa yang saya tulis ya. Tapi harus jelas itu masa apa nih, masa permintaan tiba juga, kecuali kalau misalkan sama-sama masa permintaan tiba. Dia suka masa permintaan tibanya lebih sebentar, misalkan dari apa namanya daripada permintaan tiba dari PP-nya gitu ya, atau dari surat pesanannya. Nah, ini harus disetujui makanya Pak gitu ya. Jadi harus disetujui, dilakukanlah adendum nanti berita acara gitu. Jadi yang disepakati yang seperti apa. Nah, oleh karena itu memang harus dibaca nih. Ini saya sering sekali ya Pak ya, Pak Abdel. Jadi ketika sudah berkontrak, nah ini saya biasanya SSK-nya atau SSKK-nya atau sekedar cuma klausul-klausul, lampiran klausul, itu saya kirimkan ke penyedia untuk diperiksa. Gunanya begitu. Ya, jadi untuk finalisasi memang harus dicek kedua belah pihak. Kalau misalkan sudah di apa nggak ada nggak ada isu ya baru saya upload nih Pak. Nah apabila memang ada perbedaan ternyata ada tadi ya perbedaan antara waktu tiba dan di SKK, nah, itu jadi masalah nantinya. Jadi silakan aja di adendum gitu. Kalau saya sih saya tulis ya, misalkan permintaan tiba dari PP-nya tanggal 7 ya. Dan biasanya saya tulis di SSK tanggal permintaan sampai tanggal 7, masa pelaksanaan sampai tanggal 15 misalkan seperti itu. Artinya barangnya ya sampai tanggal 7 tapi ketika ada pemeriksaan, ada apa namanya pergantian barang, nah itu masih aman tuh karena masih ada spare waktu ya sampai masa akhir pelaksanaan pekerjaan. Jadi tidak masuk ke keterlambatan. Demikian, Pak Abdul. begitu Pak Arif. Ingin ditanggapi Pak Arif? Mungkin cukup Pak. Ya, memang karena Oke. biasanya itu kan yang terkait eh, permintaan tiba ini kan berbeda. Nanti perlakuannya pada waktu untuk pencairan itu loh Pak. Karena kan yang dipakai kadang eh, pesanan tiba atau yang di SKK. Meskipun SKK ini itu kan tertulis kadang ada yang awal-awal itu ada disamakan, setelah ini kan kasih sparing untuk pemeriksaan itu loh Pak. Jadi banyak yang rancu di situ. Karena SSK-nya harusnya ada diperpanjang jadwalnya ya Pak ya. Bukan samakan dengan yang di surat pesanan ini. Seperti itu mungkin Pak. Iya, iya, siap, siap. Ya, kalau untuk dari apa namanya ke bendahara gitu ya, nah memang biasanya makanya di SSUK-nya mesti clear itu waktunya apa gitu ya. Dan harusnya kan memang apa namanya, kayak saya misalkan di klausul saya jelaskan bahwa memang masa pelaksanaannya sampai kapan nih. Jadi ketika misalkan ada keterlambatan gitu ya,
Dari waktu permintaan tiba, kalau saya nggak kenain denda tuh Pak, gitu ya, karena memang masa pelaksanaannya sampai di masa pelaksanaan selesai. Nah, namun ya, jika memang ada perbedaan seperti itu, maka harus clear, klausul-klausulnya juga harus jelas tuh. Jadi kalau misalkan nggak, yang dianggap telatnya sampai mana sih? Apakah sampai barang tiba atau masa pelaksanaan selesai gitu ya? Nah, itu baiknya sih terstate juga supaya tidak ada dispute nanti di belakangnya. Begitu, Pak. Itu Pak Rif. Oke, Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Pak Eko nih Pak Bang. Ya, gimana? Apabila apa nih? Apabila status paket sudah diperiksa, ternyata kemudian dari pengguna anggaran tidak cocok dan minta dibatalkan. Nah, gimana ditindakan PPK? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Status paket sudah diperiksa, Iya, ternyata tidak cocok. Ya, 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 ya. Ya, seharusnya kan penandatangan, bagaimanapun juga penandatangan kontraknya adalah PPK ya, Pak ya. Gitu kan. Nah, kalau sebenarnya kewajiban penyedia ya sampai si PPK-nya menerima itu ya. Kalau PPK-nya menerima sebetulnya sudah hilang keguguran, apa namanya, sudah gugur tuh kewajiban dari si penyedianya gitu ya. Nah, itu tugasnya PPK untuk mendefine nih. Ya kalau PA-nya nggak setuju ya tinggal nanti dikembalikan lagi Pak ke dokumen, ke apa namanya, ke barang sampainya ya. Nah, di cross check aja mana yang betul gitu ya. Nah, itu panjang masalahnya, Pak. Jadi bukan masalah di pengadaannya lagi sih, nanti dispute. Nanti mungkin ada bisa melibatkan clearing house kalau ada ya, atau minta masukan dari inspektorat, Pak. Kalau seperti itu, Pak. Nanti diaudit dulu gitu. ada tanggapan Pak Eko? Silakan. Jelas Pak Eko? Oh, cukup jelas. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Bu Eva lagi, Pak Bam. Apa nih? Sesuai Perpres, bentuk kontrak dalam e-purchasing adalah surat pesanan. Namun di dokumen teknis Kemen PU yang mini kompetisi konstruksi ada juga surat perjanjian ya Pak. Apakah nggak double gitu kontraknya? Oke, ya. Ya, jadi kontraknya nggak perlu double. Jadi kalau misalkan memang dari PU-nya itu ada apa namanya mengatur klausul-klausul gitu ya, nah itu dijadikan sebagai lampiran dari surat pesanan yang sudah ada gitu ya. Jadi ini beda dengan versi 5 sih memang. Kalau di versi 5 kan kita memang murni bisa mengganti ya surat pesanan ya. Tapi kalau yang di katalog versi 6 ya itu ya template yang sudah dibuatkan di generate itulah yang berlaku. Nah, untuk yang dari PU, syarat-syarat dan ketentuan dan lain-lainnya itu menjadi lampiran yang seharusnya tidak ada perbedaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di katalog gitu ya. Biasanya hanya apa berupa penegasan atau penambahan sih gitu. Jadi nanti bentuknya diupload ya, dijadiin lampiran lampiran kontrak. Nah, memang masalahnya Pak Abdel saat ini untuk lampiran kontraknya itu cuma 1 mega. Ini saya juga lagi udah komplain ya. Nah, nanti kalau misalkan panjang ada udah ada surat jaminan pelaksanaan aja. Nah, itu nggak muat tuh nanti tuh, nggak cukup 1 mega. Ini saya udah minta sih ke tim untuk ditambahin gitu. Itu Pak Abdel. Baik, Pak Bam. Perlu tanda tangan lagi atau cukup di sistem, Pak? Di sistem aja, nggak perlu Di apa sistem namanya, aja, nggak Bu perlu Eva. tanda tangan lagi. Heeh. Di sistem aja cukup ya, Pak ya? Jadi nanti Oke, kalau dia baik. sudah diupload, dia akan ada ininya Pak, akan ada apa namanya sih capnya gitu ya, ada capnya perifiknya tuh lampirannya jadi ditandai elektronik gitu. Baik, baik. Silakan yang lain.
Oke, Pak Bam, sepertinya cukup ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sebagai penutup mungkin ada kesimpulan akhir dari Pak Bambang terkait dengan tema kita siang ini, Pak. Silakan Pak Bam, singkat saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Pel, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu jalan masuk nih kita bertransaksi ya. Harap diperhatikan dalam surat pesanan hal-hal yang memang perlu disampaikan, hal-hal yang memang apa namanya perlu ditambahkan gitu ya. Jangan sampai kelewatan. Perhatikan para pihaknya, PIC penandatangan gitu ya, supaya tidak ada permasalahan nanti di belakang setelah pelaksanaan kontrak. Untuk kontrak, jika ada hal di luar kendali kita terhadap kondisi lapangan, masih sangat mungkin untuk dilakukan proses adendum ya, bahkan sampai penghentian dan pemutusan kontrak. Silakan saja di apa namanya dikendalikan ya, pelaksanaan pekerjaannya dengan baik ya, supaya lancar ke depannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Bel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di kelas online siang hari ini. Eh, saya Adbel selaku moderator. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kelas ini. Kita berjumpa dan bertemu di kelas-kelas online PPLC berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Bapak Ibu, Apel. Izin dip ya.